Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Seperti kita ketahui bahwa sistem organ itu tersusun dari berbagai macam organ yang saling bekerja sama. Pada sistem pernafasan ini juga terdapat berbagai macam organ yang bekerja sama sehingga terbentuklah sistem pernafasan. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dimulai dari organ yang pertama yaitu hidung. Hidung sebenarnya selain berfungsi sebagai organ pernafasan, hidung juga berfungsi sebagai salah satu dari panca indera. Tapi kita akan lebih fokus ke fungsi hidung sebagai sistem pencernaan, sebagai penyusun organ sistem pencernaan. Hidung kita itu dilengkapi dengan rambut, yang rambut tersebut berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran di dalam udara tersebut tidak masuk ke dalam paru-paru. Selain itu, hidung juga dilengkapi dengan kelenjar lendir atau mukus atau selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur kelembaban udara. Sehingga apabila udara di luar panas, ketika masuk ke dalam tubuh maka kelembabannya akan diturunkan. Sebaliknya ketika udaranya di luar dingin, ketika masuk ke dalam tubuh maka suhunya akan dinaikkan. Sehingga suhu udara yang masuk ke dalam tubuh memiliki tingkat suhu atau tingkat panas atau tingkat kelembaban yang sama dengan kelembaban sel-sel atau jaringan tubuh. Sehingga udara tersebut tidak merusak sel-sel atau jaringan tubuh kita. Karena hidung memiliki rambut dan selaput lendir, itu sebabnya kita sangat dianjurkan, sangat disarankan bernafas menggunakan hidung, walaupun secara normatif atau secara prosedur itu kita juga bisa bernafas menggunakan mulut. Tetapi karena di hidung terdapat rambut dan selaput lendir, akan lebih baik saat kita bernafas menggunakan hidung. Karena ketika kita memasukkan udara melalui mulut, maka udara yang masuk tersebut tidak akan tersaring dan suhunya tidak akan bisa disesuaikan sesuai dengan suhu tubuh. Hidung itu sebaiknya selalu dijaga kebersihannya, dan rambut yang ada di dalam hidung karena memiliki fungsi sebagai penyaring, sebaiknya tidak dipotong atau tidak dicabut, sehingga nanti fungsinya akan berkurang apabila rambut yang ada di hidung itu dipotong atau dicabut. Di sebelah ini adalah gambar dari rongga hidung. Lanjut ke organ yang berikutnya. Organ yang berikutnya adalah saluran pernafasan. Saluran pernafasan ini terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Saluran pernafasan ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari hidung ke dalam paru-paru. Pada bagian trakea, tepatnya di bagian frontal atau bagian depan, ini terdapat tekak. Tekak ini memiliki fungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Jadi saluran pernafasan itu bisa menutup, bisa tertutup, dan bisa terbuka. Jadi ketika kita sedang menghirup udara, memasukkan udara, maka saluran pernafasannya akan terbuka. Tetapi ketika kita sedang menelan makanan, maka saluran pernafasan kita akan tertutup. Kita sering mendengar
petuah atau nasihat dari orang tua bahwa ketika kita sedang makan itu disarankan tidak sambil berbicara atau tidak sambil ngobrol, karena apabila kita sedang makan diselingi dengan berbicara atau ngobrol, maka ketika kita sedang menelan makanan itu bisa saja saluran pernafasannya ikut terbuka, sehingga makanan yang harusnya masuk ke saluran pencernaan justru masuk ke saluran pernafasan. Itu yang menjadi penyebab terjadinya keselak atau tersedak. Jadi sekali lagi, tersedak atau keselak itu adalah peristiwa di mana makanan yang seharusnya masuk ke dalam kerongkongan, ke dalam saluran pencernaan, tetapi justru masuk ke dalam saluran pernafasan atau masuk ke dalam tenggorokan. Jadi sebaiknya ketika kita sedang makan, kita atur pola nafas kita dengan baik sehingga tidak terjadi tersedak. Berikutnya, di dalam laring ini terdapat pita suara yang bisa menghasilkan suara atau bisa menghasilkan bunyi. Jadi ketika kita sedang berbicara, di bagian laring itu timbul getaran. Jadi kalau kalian sedang berbicara, coba tangan kalian letakkan di leher kalian, pasti di leher kalian itu akan berasa getaran. Nah, getaran itu adalah getaran yang menggetarkan pita suara sehingga kita bisa menghasilkan suara. Saluran pernafasan sendiri ini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Kemudian di dalam saluran pernafasan ini juga terdapat silia. Silia ini adalah rambut-rambut yang halus, ukurannya kecil, yang memiliki fungsi untuk menyaring udara atau benda asing yang akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi di dalam saluran pernafasan ini sekali lagi ada silia atau rambut-rambut halus yang fungsinya untuk menyaring kotoran atau benda asing sehingga kotoran atau benda asing tersebut tidak masuk ke dalam paru-paru. Ini adalah gambar dari saluran pernafasan. Ada laring, kemudian ada trakea, lanjut ke organ yang berikutnya yaitu paru-paru atau istilahnya disebut dengan pulmo. Paru-paru pada manusia itu memiliki dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Perhatikan gambar A, ini adalah gambar dari paru-paru manusia. Ada dua bagian, paru-paru sebelah kanan yang terdiri dari 3 lobus atau 3 lembaran, dan paru-paru sebelah kiri yang terdiri dari paru-paru sebelah kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru manusia itu dilindungi oleh selaput atau lapisan pelindung yang disebut dengan pleura. Jadi karena paru-paru manusia saat bernafas itu selalu bergerak, membesar, mengecil, membesar, mengecil. Ketika menghirup nafas, paru-paru membesar. Ketika mengeluarkan nafas, paru-paru mengecil. Jadi selama kita bernafas, paru-paru akan bergerak, membesar, mengecil, membesar, mengecil. Nah, supaya tidak terjadi gesekan dengan tulang, baik tulang dada maupun tulang rusuk atau tulang belakang, maka paru-paru kita itu dilindungi oleh selaput yang disebut dengan selaput pleura. Di dalam paru-paru sendiri itu terdapat gelembung-gelembung kecil, bentuknya seperti bola atau seperti anggur. Ini yang disebut dengan gelembung atau disebut dengan alveolus. Di alveolus ini yang
merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Paru-paru manusia itu dalam 1 menit itu kurang lebih bisa menyerap 250 ml oksigen dan bisa mengeluarkan kurang lebih 200 ml karbon dioksida. Tapi angka ini tidak pasti, ada yang kurang dari angka tersebut atau bisa juga lebih dari angka tersebut, tergantung berbagai macam faktor, baik itu aktivitas, kemudian umur, jenis kelamin, serta suhu lingkungan. Ini sekali lagi, yang A adalah gambar paru-paru sebelah kiri dan sebelah kanan, sedangkan gambar yang B adalah gambar dari alveolus. Kemudian yang berikutnya, mekanisme pernafasan. Jadi pernafasan pada manusia itu sebenarnya bisa dibedakan menjadi 2 fase, yaitu fase inspirasi atau fase menghirup udara, memasukkan udara, dan yang kedua adalah fase ekspirasi atau fase mengeluarkan atau menghembuskan udara. Itu fase dalam bernafas atau fase dalam pernafasan. Sedangkan untuk mekanisme pernafasan sendiri, ini bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Perbedaannya adalah untuk pernafasan dada, ini yang bekerja adalah otot antara tulang rusuk dengan tulang dada. Sedangkan pada pernafasan perut yang bekerja adalah otot diafragma. Otot diafragma ini adalah otot yang membatasi atau membagi antara rongga dada di sebelah atas dengan rongga perut di sebelah bawah. Baik fase pernafasan dada maupun fase pernafasan perut itu memiliki fase inspirasi dan fase ekspirasi. Jadi saya jelaskan satu persatu, mulai dari pernafasan dada fase inspirasi. Jadi ketika terjadi proses inspirasi pada pernafasan dada, yang terjadi adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan tulang rusuk itu mengalami kontraksi atau memendek atau tegang. Karena ototnya memendek, tegang, berkontraksi, sehingga tulang rusuknya akan terangkat, akan naik. Karena tulang rusuknya naik, sehingga rongga dadanya menjadi besar. Karena rongga dadanya menjadi besar, paru-paru juga akan membesar. Karena paru-parunya membesar, sehingga tekanan udara di dalam paru-paru akan menurun, akan mengecil. Kemudian karena tekanan udara di dalam paru-paru mengecil, turun, sehingga udara di luar itu akan masuk ke dalam paru-paru. Itu fase pernafasan dada, fase inspirasi. Sedangkan untuk fase pernafasan dada, fase ekspirasi, ini terjadi adalah proses sebaliknya, yaitu otot antara tulang rusuk dengan tulang dada mengalami relaksasi atau mengendur, sehingga tulang rusuknya akan turun, akan ke bawah. Karena tulang rusuknya turun ke bawah, sehingga rongga dadanya akan mengecil. Karena rongga dadanya mengecil, maka paru-paru juga akan ikut mengecil, terdorong, terdesak. Karena paru-parunya mengecil, sehingga tekanan udara di dalam paru-paru itu akan meningkat, akan menjadi besar. Karena tekanannya besar di dalam paru-paru, maka udara yang ada di dalam paru-paru itu akan keluar.
Itu adalah urutan fase inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan dada. Yang selanjutnya, fase inspirasi pada pernafasan perut. Kurang lebih prosesnya sama, cuman yang berbeda adalah ototnya. Sekali lagi, fase inspirasi pada pernafasan perut, otot yang bekerja adalah otot diafragma. Jadi otot diafragma mengalami kontraksi. Karena otot diafragmanya mengalami kontraksi, maka rongga dadanya akan membesar. Karena rongga dadanya membesar, paru-parunya akan membesar. Karena paru-parunya membesar, tekanan udara di dalam paru-paru akan turun, akan menjadi kecil. Karena tekanan udara di paru-paru turun menjadi kecil, maka udara yang di luar akan masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, untuk fase ekspirasi pada pernafasan perut, yang terjadi adalah otot diafragma mengalami relaksasi atau mengendur. Karena otot diafragma mengalami relaksasi atau mengendur, sehingga rongga dadanya menjadi kecil. Karena rongga dadanya menjadi kecil, sehingga paru-parunya juga akan ikut terdesak, akan menjadi kecil. Karena paru-parunya mengecil, sehingga tekanan udara di dalam paru-paru akan meningkat, akan membesar. Karena tekanan udara di paru-paru membesar, meningkat, sehingga udara yang ada di dalam paru-paru ini akan keluar. Sekali lagi, itu proses pernafasan dada dan pernafasan perut. Baik fase inspirasi menghirup udara maupun fase ekspirasi menghembuskan udara. Yang berikutnya, mekanisme pertukaran O2 oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Jadi, ketika kita menghirup udara, sebenarnya tidak hanya oksigen yang masuk, tapi semua gas yang ada di udara tersebut ikut masuk, ikut terhirup, ikut masuk ke dalam tubuh. Tetapi nanti begitu sampai di dalam paru-paru, yang akan digunakan atau akan berfungsi bagi tubuh kita itu hanya oksigen yang akan diambil oleh darah. Jadi sekali lagi, ketika kita menghirup udara, maka semua komponennya akan masuk. Tapi nanti yang akan kita gunakan adalah gas oksigen. Jadi oksigen yang sudah ada di dalam paru-paru, di dalam alveolus, ini akan berdifusi ke dalam darah. Darah itu bisa bisa mengikat oksigen karena sel darah merah itu memiliki Hb atau memiliki hemoglobin. Hemoglobin ini akan mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin ini berada di dalam sel darah merah, akan mengalir, akan beredar ke seluruh sel, ke seluruh jaringan yang ada di dalam tubuh. Ketika sudah sampai di dalam sel atau jaringan yang ada di dalam tubuh, oksigen yang diikat oleh hemoglobin ini akan dilepas, akan diberikan untuk sel atau jaringan tubuh tersebut. Oksigen yang diberikan oleh darah kepada sel atau kepada jaringan ini yang digunakan oleh jaringan untuk melakukan respirasi sel atau istilahnya disebut dengan proses oksidasi biologi. Respirasi sendiri ini adalah reaksi antara zat makanan dengan oksigen yang menghasilkan energi dan karbon dioksida serta uap air. Jadi di sini ini terjadi proses perubahan atau proses pembentukan energi dari zat atau dari
materi yang kita peroleh dari makanan yang kita makan. Jadi sekali lagi, oksigen masuk ke dalam tubuh itu salah satu fungsinya adalah digunakan sebagai bahan bakar untuk mengubah zat makanan yang sudah dicerna oleh tubuh menjadi energi, sehingga sel atau jaringan kita bisa melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas sesuai dengan fungsinya. Selain menghasilkan energi, ternyata respirasi ini atau pembakaran ini juga menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, energinya kita gunakan untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk belajar, dan lain sebagainya. Sedangkan karbon dioksida dan uap airnya ini harus dikeluarkan. Karena jika tetap ada di dalam tubuh, maka akan mengakibatkan racun untuk sel dan jaringan yang ada di dalam tubuh. Jadi sekali lagi, energi hasil respirasi ini digunakan untuk kegiatan tubuh, untuk berjalan, untuk berpikir, untuk belajar, dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Sedangkan karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh baik melalui keringat maupun melalui udara pernafasan. Yang berikutnya, karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi ini akan diangkut oleh darah, akan diikat oleh hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Jadi sekali lagi, karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi ini akan diikat oleh hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah dalam bentuk karbaminohemoglobin. Yang selanjutnya akan dibawa ke paru-paru, akan dibawa ke alveolus. Setelah sampai di alveolus, setelah sampai di paru-paru, maka karbon dioksida tersebut akan dilepaskan oleh hemoglobin. Kemudian nanti karbon dioksidanya akan keluar ketika kita menghembuskan nafas. Sedangkan hemoglobinnya kembali lagi akan mengangkut atau akan mengikat oksigen yang sudah kita hirup. Akan dibawa lagi ke sel, oksigennya kembali dilepas, dipakai untuk proses pembakaran. Dari pembakaran tersebut akan menghasilkan energi dan akan menghasilkan karbon dioksida serta uap air. Nah, kembali lagi prosesnya akan terulang begitu seterusnya. Selama kita masih hidup, selama kita masih beraktivitas. Ini kurang lebih gambar dari mekanisme pertukaran karbon dioksida CO2 dan oksigen atau O2. Jadi terjadi difusi oksigen dari udara dalam paru-paru ke kapiler darah. Dan karbon dioksida itu juga berdifusi dari darah ke paru-paru atau ke alveolus. Jadi darah melepaskan karbon dioksida, kemudian mengikat oksigen. Itu jika di alveolus. Tetapi ketika di jaringan atau di sel, itu justru yang terjadi adalah sebaliknya. Darah akan melepaskan oksigen, melepaskan O2, dan akan mengikat karbon dioksida atau CO2. Jadi sekali lagi, di alveolus darah akan mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan di sel atau di jaringan tubuh, darah akan melepaskan oksigen dan akan mengikat karbon dioksida.
Oke, demikian presentasi atau materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.